berubah jadi lagu DJ Gagak gitu kan. Come on. Malu banget ya. Min, minta GL-nya dong. Sumpah Min. Ada yang nyamperin cewek tiba-tiba nyium. Astagfirullah. Sehari satu dibungkus ya. Info Party Bandung present. This is a story behind nightlife. This is podcast Bawah Tanah. Let's go! Oke, jadi Nadine sekarang bareng sama orang-orang yang mengisi suara-suaranya The Brotherhood Bunker Bandung. Di sini ada Wenzel, ada Diuku, Pikir. dan yang terakhir ada Dilona. Om Garing, aduh gimana? Apa kabar? Baik. Baik. Well. Oke, ini boleh kali ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak tahu ini tuh siapa sih? Nih yang main-main di bunker tuh siapa aja sih? Coba boleh deh diperkenalkan lagi. Dari aku kali ya. Boleh. Hai semuanya, pokoknya aku Wenzel yang biasa main di Brotherhood Bunker sebagai residen. Hai Wenzel. Hai, Wenzel. Ini biasanya pujaan-pujaan cewek-cewek di setiap jalan ada yang ngikutin terus. Oh mangga. Waduh. Bahaya nggak nih? Oh enggak. Silakan. Selanjutnya. Ngapa hayu-hayu? Aku di Rulo, aku dia residen dari BHB gitu. Hai Dilo. Hai Dilo. Selanjutnya ini The one and only. This your boy, this cat right here. Oh baik. Musik director di Brotherhood Bunker, residen juga. Dan kadang ngurus banyak-banyak hal lain. Another one. Oke, ini kan kalian udah kehitung bertahun ya di nightlife nih. Berarti ada yang as a DJ pasti as a customer ya kan? Suka mabuk emang. Anyway, kalian tuh ya kan biasa rame orang mabuk apa-apa seru-seruan. Tapi kalau misalnya kalian nih main ke tempat lain gitu ya, yang yaudah kalian cuma main aja, kalian nggak main as a DJ tapi kalian cuma datang doang, rasanya kayak gimana sih? Apa kalian tetap ngerasa kayak aduh gue lagi gawe gitu? Apa enjoy aja? Sebenarnya kalau datang tapi bukan sebagai DJ gitu ya. Mungkin kayak dulu, lebih tepatnya sebelum aku jadi DJ. Jadi lebih sering kayak ke klub beberapa kali gitu. Karena pengen have fun sama teman-teman aja, kayak seru-seruan. Tapi kalau dengerin buat, kan kalau sebagai DJ sekarang tuh kadang kita tuh tahu genre lagu atau apa. Iya betul. Kalau dulu datang yang penting mabok aja pokoknya. Gak mikirin. Gak mikir. Bohong. Ini silakan tarik track record aja ya. Aduh, gak dong bercanda. Gimana kalau yang lain? Kalau aku sih datang gitu ya buat ke acara lebih ke milih-milih. Kalau aku tuh datang kalau misalkan ada DJ-nya yang main ini gua kenal atau emang gua sebagai wah ini referensi gua nih, influence sama DJ yang main. Terus kalau ada teman-teman yang dari luar kota main, sekalian silaturahmi, jalin networking juga gitu. Bukan buat yang kayak wah gua pengen datang nih mabok, have fun. Ya itu kalau jujur di gua udah bukan zamannya gua lagi gitu. Gua lebih ke kayak silaturahmi, nyari networking sama nyari banyak relasi lah gitu. Tapi tetap fun nggak kalau kayak gitu? Oh itu kalau fun tentu harus fun. Oh baik. Kadang kan kalau misalkan kita mau jalin komunikasi, networking, relasi, kalau nggak fun kan jadinya nggak enjoy gitu. Iya, jadi enggak ya? Iya betul. Oke, kalau Kak Dirlo gimana? kurang lebih sama. Ini mah copy paste. Tapi emang kalau sekarang udah jarang banget gitu kayak datang misalnya ke klub A atau B. Diajak teman-teman yuk kesana yuk. Banyak momen aja sekarang gitu, misalnya diajak teman-teman
ada yang ultah, ayo datang. Tapi kalau inisiatif ngecat gitu ke anak-anak, kuy udah enggak gitu. Udah bosan ya. Dulu banget ya gitu, malah sekarang minum aja mungkin udah cuman respect doang. Oh iya, baik. Cuma respect. Harga ya. Kita mah ya aja. Bang, respect. Appreciate. Respect teman. Tapi kan kayak kalau misalnya kalian ke tempat lain nih, perfeksionis nggak sih kalau misalnya, aduh ini lagunya gimana aneh dikit, kalian ada kayak ada greget gimana nggak sih? Menurut aku sih pasti ada ya, misalnya ngeprak dikit atau agak ngaco dikit ada kok gitu. Cuman ya itu kan udah bukan kita kalau datang cuman sebagai tamu kan jatuhnya ya. Betul. Cuman gitu agak gitu doang. Tapi kalau bagus pun kita keren gitu. Pasti Mengakui. Gitu. Iya pasti gitu. Tapi ini kan sebelum kalian menjadi DJ nih, kan pasti ada kehidupan sebelumnya nih. Nah, menurut kalian image kalian as a DJ tuh gimana sih sekarang? Ini reflect ke diri sendiri ya, ting, amun kata orang mah gimana ya? Gimana ya kalau misalnya pandangan orang berarti atau ya pandangan orang ya, maksudnya ngelihat kita sekarang sebagai DJ kayak gimana? Iya. Sebenarnya apa ya, sekarang DJ itu menurut aku ya kayak sebuah pekerjaan aja sih. Oke. Jadi kayak ya jalanin aja selama kita bisa menyenangkan orang dengan lagu-lagu kita, ya enjoy aja. Oke. Tapi ada yang signifikan berbeda nggak sih? Kayak orang taunya dulu misalnya gue suka modeling, aduh gue suka jalan-jalan apa-apa, tiba-tiba gue banting setir terus masuk nightlife gitu. Cocok sih itu, aku juga gitu. Jadi dulu basicnya lebih suka olahraga, jalan-jalan, Baik. model juga termasuk. Sebenarnya malah nggak ada tujuan sama sekali, awal nggak kepikiran gitu kayak jadi DJ atau kayaknya seru juga nih jadi DJ atau gimana, nggak. Jadi kayak bener-bener jalurnya tuh kebetulan aja gitu jadi DJ. Oh, tapi yang bikin awal mau ya main DJ terus sekarang jadi resident tuh gimana? Dulu tuh awalnya karena hobi sebelumnya nih ya, hobi Oke. sebelumnya tuh aku nge-gym, olahraga gitu. Tiba-tiba kebetulan kenal sama seseorang yang dia tuh kebetulan manajer DJ. Oke. Terus kenal sama DJ di Bandung, salah satunya ini. Nah terus akhirnya dia bilang, kamu mau nggak jadi DJ? Katanya gitu. Lagi gym, lagi angkat beban apa. Oh, iseng-iseng awalnya. Dia nawarin. Terus aku bilang kayak, jangan kan jadi DJ, nada pun nggak tahu sama Iya, sekali iya, gitu, iya. karena nggak punya basic musik sama Iya, sekali. iya. Sampai perjalanan buat jadi DJ pun belajarnya tuh kan kayak orang-orang ngelihat sekarang kayaknya seminggu 2 minggu udah bisa basicnya. Valid. Kan? Valid. Sekarang kalau Valid. dulu aku tuh kayak sampai di rumah ini aja bisa sampai jam 4 subuh dari malam tuh. Dia ya sampai keluar rumah. Ini Ya, coach, baik Coach. suhu. Jadi waktu itu belajar tuh jam 7 malam datang ke rumahnya. Pulang jam 4 subuh, dianya udah pulang duluan, udah pergi kemana, ngeluyur kemana duluan jam 12 malam. Jadi aku ditinggal di rumahnya sama orang tuanya. Ini Jadi aku belajar bareng sama orang jadi tuanya. anak angkat. Nah gitu, jadi kalau misalnya dari hobi sebelumnya, emang agak nggak nyambung sih ya. Iya, ya. Dulu olahraga apa, terus tiba-tiba jadi DJ. Jadi serba kebetulan aja sih jadi DJ. Oke, kalau Abadil gimana? Emang set di awal, oh ini gue mau jadi DJ nih. Saya juga kepo nih kalau ini. Oh, oke. Kalau dulu Kita korek ini mah. ceritanya agak sedikit kompleks ya. Karena dulu tuh aku emang dari zaman SMA itu kan suka hip hop ya. Hip hop itu ada 4 elemen nih. Baik. DJ, MC itu rapper, B-boy itu breakdance, sama graffiti. Nah aku tuh pernah kepikiran, wah gue nih harus bisa nih dari 4 elemen ini. Tapi gue mikirnya kadang, wah kalau DJ ini kan biasanya tuh banyak buat orang-orang yang berduit nih. Kalau MC aku emang dulu nge-rap, bisa. Breakdance juga mendalami, graffiti juga sering ngebom di jalan-jalan. Nah ini DJ ini nih, cuman ya Tuhan berkehendak lain. Cerita lucunya tuh kan, yang rap udah lu sering bikin beat gitu kan buat rapper, udah lu jadi DJ-nya aja, tapi gua nggak ada alat. Udah dibeliin udunan gitu, beli mixer itu. Main ke rumah saudara, lah lo kok nih punya player piringan hitam gitu, turntable. Kenapa emang? Iya gua tapi nggak punya mixernya.
wah cocok nih, 1 minggu di rumah gua, 1 minggu di rumah dia gitu. Jadi kayak saling baik. melengkapi kayak gitu. Kita belajar bareng lah kayak gitu. Awal-awalnya juga jadi kayak ikut jadi kru lah. Ada dulu namanya grup Kronik ya, ngikut-ngikut bawain kayak piringan hitam. Mulai wah udah belajar lah di situ, ngeband juga kayak zaman-zamannya Linkin Park kayak gitulah kan. Seru tuh band ngeband pakai DJ. Kata saudara saya yang DJ itu dari Kronik katanya, "Lu kalau emang mau make money, coba belajar mixing lah," katanya. Buat main di klub. Oh ya udah dari situ belajar lah, karena emang nge-DJ itu basicnya sebenarnya dari scratch dulu. Kalau orang tuh basicnya di mixing dulu, mixing lagu baru ke scratch. Aku tuh kebalik gitu. Dari situlah mulai cari jam terbang. Dari awal-awal main gak dibayar, ikut-ikut zaman dulu tuh IO-IOan dibayar sharing cuma 100.000 lah. Tapi kan di situ progresnya gitu. Orang-orang yang zaman mungkin kayak DJ zaman sekarang tuh nggak bakal ngalamin masa-masa yang seperti itu. Sebenarnya itu buat pondasi sebuah DJ yang emang bisa jadi kuat sampai long last lah dikatakan kayak gitu. Berarti kalau misalnya baru berarti start early dong. Start early tahun 2007. Berarti Hampir berapa tahun tuh? belasan tahun. 19 Itu pas tahun. zaman SMA mau masuk kuliah sih. Oh, oke. Tapi pas kuliah itu steady kah? Apakah sempat kayak aduh, kayaknya gue nggak mau lanjut deh gue nge-DJ. Masih lanjut sih. Masih Itu ingat gas-gasin ada cerita dulu tuh. Ceritanya lucu. Aku tuh lagi mau ujian nasional ya. Tapi ada job nih, gigs nih di embassy dulu. Wah, gimana nih? Gak mungkin kan ngomong ke orang tuh mau izin kayak gini. Kebetulan sih keluarga alhamdulillah support karena emang orang tua juga dari orang seni ya, dari orang seni kayak gitu. Ya udahlah, bawa sendal dikresekin sama sepatu gitu kan. Pas balik abis nge-gigs itu dari mana? Abis lari mah ini pakai sepatu padahal kan. Habis nge-club gitu kayak gitu. Besoknya langsung UN gitu. Oh, lumayan dong berarti. Zaman dulu Eptanas kali ya, bukan UN. Belum lahir. Belum lahir saya gitu. Waduh, waduh. Nggak respect. Saman, benar. Aduh. Jerapot. Ini berarti kehitung berapa tahun ya? Ya, kurang 19 lebih. lah berarti ya. 19 tahun 20 ya? lah, ya. Tapi ya lumayan disupport juga ya sama keluarga Nebek. Iya, karena emang dari keluarga juga ngasih kepercayaan, lu boleh kayak gini main dunia malam, cuman ya jaga diri, kasih tanggung baik. jawab kayak gitu. Oke, sekarang yang terakhir. Sap, gue gimana awalnya teh? Orang lebih sama. Ya udah Bingung nih orang. Udah semua. Gak bisa. Nggak sebenarnya memang diniatkan kalau aku emang suka Oke. gitu. Dari SMP lah 2013-2014 masih ada tuh jejak digital di Twitter, di SoundCloud. Jadi karena dulu tidak mampu untuk membeli komputer, akhirnya ke warnet gitu. Di warnet dekat rumah. Baik. Itu bareng tuh ada temen aku si Bugi, sekarang DJ-nya Anti Normal tuh. Oke. Itu bareng karena tetanggaan kan. Jadi dulu install FL, trial, install virtual DJ di warnet itu dulu bikin masak, bikin mixtape, billing 5.000 dulu Plus tuh. Indomie. Dan nggak tahu basicnya sama sekali nggak tahu karena di tahun segitu pun kayaknya aku juga masih belum terbuka pikiran untuk search di internet tutorial gimana. Iya. Akhirnya nyawa studio bareng sama begitu dan nggak tahu basicnya juga gitu. Akhirnya dari situ konsisten terus-terusan ikut IO, jadi anak buah dulu lah, ikut dugem, bawa masa, bawa temen-temen gitu. Akhirnya suruh main openingan, dikat dan masih banyak saksinya yang ngekat aku. Waduh. Banyak residen senior sekarang banyak saksinya dulu pernah kat aku dari zaman sober di Mox gitu. Ya kayak gitu. Jadi dulu tuh nggak kayak seinstan sekarang kita punya IO, kita foundernya kita langsung jadi talent main di prime time, main jam 12 jam 2. Dulu mah jam openingan dulu. Iya, dari awal dulu. Randonya naik terus gitu dan itu nggak mudah gitu. Kalau aku memang diniatkan sampai sebelum main naik angkot dulu terus masukin
flash disk ke warnet, masih banyak saksinya kayak gitu dulu. Karena menurut aku jadi DJ tuh nggak murah sih, menurut aku jujur ya, Oke. gitu. Nggak murah gitu karena kita harus modal outfit. Iya, betul. Lagu pun dulu mah nggak sebanyak sekarang kalau menurut aku ya gitu. Iya. Nyari-nyari lagu dulu tuh lebih susah lah, lagu-lagu yang karena kan Iya. banyak editannya ya gitu. Betul. Lebih susah lah apalagi zaman Abadi kan gitu. Karena dulu Dimension Langsung Indonesia Purba. nggak bener. Kalau dulu kan zaman piringan gitu-gitu kan lagu lebih sulit lagi Iya, menurut aku iya. gitu. Benar sih, itunya benar. Betul. Kalau sekarang kan bisa nyolong malah sekarang mah kan. Gitu. Itu sih cuman ya alhamdulillah gitu sekarang hampir 100% pemasukan aku dari DJ gitu alhamdulillahnya. Sampai gitu. sekarang mau jadi residen. Iya. Karena sempat dulu waktu lulus sekolah nggak langsung kerja kan, akhirnya waktu bulan puasa dimasukin sama kakak jadi SPG setahun 2 tahun lah 2017 2018an, terus keluar mutusin lagi buat Balik lagi. gitu. Oke, ini kan berarti kan kalian udah bertahun ya jadi DJ. Kira-kira apa sih misconception dari orang-orang yang kayaknya salah deh? Image DJ tuh nggak gini kok. Kira-kira ada nggak dari orang? Dan apa? Apa ya? Pasti banyak sih. Banyak sih. Itu tergantung DJ-nya melakukan apa Oh, baik, terhadap orang baik. tersebut Iya. yang melakukan statement tersebut. Contohnya, misal. Saya yang good-goodnya aja bisa Oh ngasih iya, tahu. oke. Ya mungkin karena apa ya? Ya mungkin DJ bisa dibilang apa ya sekarang kalau DJ terutama buat identik. cowok paling bisa dibilang main cewek kali ya. Oh ya? Mungkin Enggak sih, kali ya. bukan oh ya. Iya. Tapi maksudnya main bareng Iya. sama cewek kemana gitu. iya. Main jalan-jalan aja. Oh iya. Jalan-jalan normal gitu. Terus ada Kayaknya lagi nggak? yang lebih mendasar itu sih DJ identik dengan yang namanya alkohol ya. Tuh. Narkoba itu pasti rata-rata gitu. Pasti kalau misalkan ada orang nih datang ke rumah orang tua pacarnya, kerjaanmu apa DJ? Putuskan. Asli sih. Saya mengalami itu dia pernah. Mabok. Pengalaman ini pengalaman pribadi ini cerita. Tapi waktu dulu waktu di abal-abal ya waktu masih ya belum kayak sekarang. Iya. Oh, baik. Tapi nanti kalau misalnya anak saya punya pacar, Ya, siapa gitu. ini DJ? Battle dulu sama bapak. Iya. Kalau bisa ngalahin bapaknya, lanjut. Kayaknya gak akan bisa. Coba tunpai wordplay dulu. Aduh. Oke, ini kan balik lagi nih kayak udah lama. Kemudian kan ada nih DJ baru yang baru memulai karirnya. Nah, mungkin ada nggak sih yang kayak, aduh DJ tuh sebenarnya nggak kayak gini, harusnya tuh kayak gini. Mungkin dari etika, dari ya kalau cara main mungkin relatif ya. Cuma dari etika atau nggak dari apa ya? Cara mencari belajarnya gitu. Ada nggak? Apa ya? Banyak sih. Banyak. Jadi kayak DJ baru nih kebanyakan kan instan nih. Nah, mereka itu kebanyakan juga belajar otodidak kan. Ada satu hal penting yang bisa ngancurin. Pertama mode set apa? Itu teknis. Gimana dong? Sekarang si jago-jagonya lu nge-DJ misalkan. Ada katakanlah alatnya ada error dikit. Nah, kita tuh harus bisa kayak troubleshooting ngatasi keeroran ini. Misalkan pas mulai dari awal udah error, kesannya bakal bad mood kan, ngancurin setnya gitu. Nah, kebanyakan mungkin DJ zaman sekarang itu nggak ngulik ngedigging dari masalah segi teknis. Meskipun itu kan masalah dari buat tanggungan si FVL atau sound engineering dan lain-lain. Ya itu kan harus kita ngerti kayak mulai dari masang kabel, masang dari flash disk lah, itu hal yang basic banget, masang flash disk terus mindahin channel. Kalau misalkan sekarang kalau misalkan dijailin sama DJ sebelumnya gimana? Nggak keluar soundnya. Mau kayak gimana? Itu kan, itu krusial banget lah kalau buat saya gitu. Makanya kayak aku dulu kayak nih ngajarin dia, Wenzel, sekarang gua kasih waktu 60 detik, dicabutin kabel semua.
Ini jangan sampai ada yang miss. Masih inget nggak? Ingat. Colokin semua. Aku jahilin ada di reverse itu si DJ-nya. Bang ini kenapa ya muternya ke belakang terus katanya. Ini kabel udah bener semua. Ini ada yang satu miss. Oke. Ini tinggal jetrekin aja satu. Oh iya. Besoknya ulangin lagi. Udah. Gitu. Takutnya kan nanti misalkan dia main di tempat yang jauh di mana di luar. Dia harus ngerti teknis dong kalau misalkan nemu hal-hal yang kayak gitu. Penting sih teknis emang benar. Kebanyakan tombol-tombol itu aja mereka nggak tahu. Oh ya? Isinya semua tombol itu nggak tahu. Kebanyakan pengalaman kita. Oke. Gitu. Kayak, bang ini alatnya rusak. Padahal Tinggal Iya, mencet. tinggal Tinggal mencet mencet aja. sebenarnya nggak ada yang Iya. rusak gitu dari alat. Cuman nggak keluar ceritanya, padahal ini fadernya lagi, gitulah banyak lah. Tapi kalian pernah panik nggak sih? pernah dong Pasti pasti. lah Pasti. Manusiawi. Bahkan sampai Oke. sekarang pun aku pernah juga maksudnya teknis kayak gitu ya. Teledor pernah tuh terakhir kemarin main di BHB jam break band. Oke. Itu orang masih sadar dong, Oke, masih oke. sadar semuanya. Masih awal-awal Masih ya? awal-awal masih ngeliatin, masih fokus dengerin lagu apa. Tiba-tiba jep mati. Waduh. Alat aman, laptop aman, semuanya aman. Terus tapi orang-orang udah keburu teriakin gitu ya. Semuanya tuh udah kayak Jiper langsung jiper. jiper turun itu. Itu mau segimanapun apa ya, maksudnya jam terbang segimanapun menurut aku kalau misalnya udah diteriakin atau apa pasti ada langsung ngedown. Iya. Mau ngelihat penonton pun langsung kayak nunduk gitu. Gitu. Lalu terus ternyata pas dicek ya itu teknis. Ternyata kabel powernya logor atau apa kayak sebenarnya tinggal di apa ya jetrek ketancepin lagi gitu ya. Jadi kayak misalnya kayak itu mungkin kemungkinan misal karena sound kan getar tuh ke deck atau apa. Jadi maksudnya teknis-teknis gitu tuh penting banget sih. Kadang juga kita lupa gitu. Ya, Kayak kita contoh juga dia lupa. nih, main break band. Main normal biasa, normal nih. Kok suaranya kayak kecil. Udah 10 menit kayak 5 menit ya. Ternyata masternya nggak dinyalain dari kantornya. Jadi dia main sama 5 menit. Di luar tuh tamu nggak denger lagu, cuma dari monitor. Lupa, kadang ya gitu kita harus cross check 2 kali saat Iya, datang ke iya, venue iya, tuh iya, gitu, iya. nggak langsung play aja enggak. Nah ya jadi Iya. buat DJ khususnya yang buat teknis gitu ya. Jangan cuma perhatiin setnya kayak gimana. Tinggal main lagu nggak juga. Nah, buat yang baru aja sih kita semua. Ya, kita semua lah. Maksudnya Ini aku juga- pesan-pesan untuk semuanya. Ya. Serius, sekarang nggak cuman flash disk connect, laptop connect, Iya. lain keluar gitu ya, enggak gitu. Kadang ya setuju juga sih harus ada check sound Ya, buat iya, betul. venue baru tuh gitu, untuk cross check gitu. Maksudnya orang-orang mikirnya ini sepele gitu ya, teknis cuman kabel atau apa, Iya, tapi iya. justru penting banget Itu sih crucial sebenarnya banget krusial. kan. Iya. Gitu Oke. sih. Tapi ini ya kalau misalnya aku ngelihat kalian main di BHB, kalian tuh headsetnya tuh kenapa sih beda-beda? Kenapa sih nggak stay aja di gitu di kepala? Ada Jelasin. yang jadi bando sok. Ya. Dia kan ke depan teh. Kenapa sih? Biar beda aja. Gitu. Karakter. Oh karakter. Tapi nah sih. Emang kalau merhatiin berarti tahu. Emang kita gimana beda-bedanya? Coba. Biasanya pada nggak pakai headphone. Aku Coba gimana? gimana kalau dipakai headphone? Oh sih kalau kalian nggak pernah lihat yang pasti mah Lanjut sok ke depanin. Nah, Ya betul. coba. Aku nggak pernah pakai headset kalau aku. Kenapa? Kayak noob katanya. Iya. Jadi, di jalan flag. Katanya kalau orang pakai Enggak, headphone karena- noob katanya. Karena kok semua lagu laptop aku Hah. itu aku tahu lagunya, nggak kayak Asal comot aja. minta setlistin Oh, iya. gitu enggak. Aduh. Aku tahu lagu yang ada di laptop aku, semua aku tahu intronya semuanya. Oke. Paling kalau ada request nih gitu, ada request lagu baru, aku colokin headset gitu, headphone. Oke. Karena kan maksudnya ya itu lagu yang ada di laptop aku udah bersama aku udah bertahun-tahun gitu. Jadi tahu gitu. Baik. Cuman sebenarnya tidak baik juga nggak pakai Iya. headphone tuh gitu. Cuman ya aku pribadi. Nah, coba gantian. Iya juga nggak pakai headphone. Enggak sih. Kenapa Abang memilih untuk nggak pakai headphone? Jarang-jarang lah. Gitu. Kenapa jarang pakai headphone? Siapa? Kalau Badio. Males aja kalau mau atraktif. Ada orang. Gini ya. Sekarang pakai headphone, aku tuh kayak lebih pengen atraktif, ketarik-tarik Nah, kabelnya. itu salah satunya itu selain salah satunya. itu salah satunya. Makanya ada produk-produk sekarang bikin kayak sistemnya tuh pakai Bluetooth, dia nggak usah pakai wireless lah gitu kan. Iya. Itu salah satu teknologi gitu. Ya kalau misalkan pakai headphone itu penting nggak penting, soalnya teknologi sekarang tuh kan kayak di alatnya waveformnya udah ada kelihatan, gridnya gimana, kita nandain hotkey-nya di mana buat masuk, out atau gimana gitu. Kayak gitu. Kecuali kayak misalkan ada request, wah wajib didengerin dulu lagu-lagunya. Soalnya banyak kan kayak
ini berapa bar sih masuknya gitu, apa vokal dulu atau gimana, ngeprank. Pernah jadi kejadian dulu ada kayak aku tuh ngerjain temen aku ya, bang minta lagu kayak gini ini. Oh ya depannya ini bener, tapi dia nggak didengerin, lagunya itu main minta kopi aja. Berubah jadi lagu DJ Gagak gitu kan. Malu banget ya. Pas di tengah drop keduanya lagu DJ Gagak. Wah, di prank ngopi lagu gitu kan. Tapi tetap dibawa di tas headphone Iya. mah selalu. Ada lah. Oke, Selalu oke. dibawa. Tapi kan tadi sempat ngomongin request nih. Sebenarnya kalau misalnya request ngeganggu flow DJ nggak sih? Atau kalian sebenarnya risih? Sangat. Mengganggu flow DJ jelas gitu. Pasti Oke. gitu. Apalagi yang rese gitu ya. Ada aja gitu. Tapi kadang menguntungkan sih request tuh. Ya. Ada uangnya. Ya Oh, kalau iya. ada uangnya. Iya. Kalau itu oke. Saya kalau mau request enggaknya ada Nah, gitu. Tapi kalau dibilang risih, kadang juga kita seneng kalau yang requestnya connect gitu kayak Oke. "Jir, tumben nih requestnya Pas yang gitu. begini gitu. Ah. Kadang-kadang kan requestnya yang misalnya yang misalnya yang di luar dari ini kita lah gitu, genre yang kita mainin saat itu gitu. Kadang kita mainin BPM sekian, requestnya di bawah banget gitu. Itu Biasa. agak ganggu juga. Satu sisi sih requestan kadang ada yang kayak lebih ke kita tuh lagi apa ya, jadi lebih tahu dia request ini anjing ini lagu halus sih, nge-requestnya halus, kita nggak punya gitu lagu ini, jadi kayak lebih crowd tuh kadang lebih apa ya, lebih up to date dari Bener. DJ-nya Iya, gitu. iya. Wah ini lagu baru nih, gua nggak punya gitu. Tapi kalau misalnya lagu baru gitu, terus say mau dimainin nih, let's say ada lagunya tapi kamu nggak tahu nih, itu kalian dengerin dulu. Iya. Ya, Nah itu headphone Gini. yang tadi berarti pakai. Oh Nah. baik, oh baik. Kenapa? Edukasi buat saya juga kebetulan. Nah, kenapa residen itu diwajibkan? Nggak sebenarnya lebih nggak wajib ya. Pakai laptop, kenapa? Buat in case yang kayak tadi, ada yang request, maksa, lagunya kita nggak punya, jadi bisa download dulu. Oh, oke. Sering tuh. Beda sama main nama flashdisk kan. Kalau misalnya flashdisk, lagunya nggak ada, pertama susah. Kedua, nge-search-nya juga lama lah gitu. Iya. Makanya ada kayak orang-orang berpendapat, wah DJ flashdisk, DJ laptop, ya itu what the fuck lah. Gitu. Tapi ini ngomongin misalnya perbedaan taste music gitu ya. Mungkin genre atau lain-lain. Nah, menurut kalian itu tuh ngaruh nggak sih ke nightlife di Bandung? Especially di Bandung, nah yang kayaknya kalau misalnya di Bandung kayaknya cukup beragam deh. Tuh, Itu kayak gimana sih ini ngerubah scene nightlife di Bandung? ngaruh banget. Ngaruh banget sih. Ya kayak sekarang lah kerasa mungkin. Apalagi udah ada TikTok ya. Nah, Iya, itu sih Itu ngaruh banget sih. faktor terbesarnya ada TikTok. Tapi itu jadi ngerubah apa ya, niatnya audiens untuk main ke klub nggak sih? Kayak ini ada yang, aduh kayaknya kalau audiens gue sekarang datang cuma buat FOMO doang. Atau kayak kan sekarang jarang ya, maksudnya kalau misalnya audiens datang, oh nih si ini main gue pengen datang, kan rasanya kan lebih jarang. Itu tuh sering nggak sih kalian nemuin kayak crowdnya tuh ya udah cuma beri doang atau cuma gabut-gabut doang, cuma kayak FOMO doang? Jelasin. Kayaknya banyak banget sih kalau buat sekarang ya. Oke. Maksudnya kayak crowd-crowd yang datang FOMO, terutama ya karena tadi yang dibilang karena ada TikTok tuh, mereka tuh menurut mereka update itu kalau misalnya DJ mungkin udah bawain lagu TikTok Oke. gitu. Jadi menurut mereka itu update. Up to date. Tapi kalau menurut aku ya sama sih. Oke. Tapi menurut kalian sekarang kondisi nightlife di Bandung tuh kayak gimana sih? Kalau secara personal ya, buat saya lagi agak kurang sehat lah. Bagaimana tuh? Kurang sehatnya itu kenapa? Beda sama zaman dulu. Wah, gua pengen musik house. Larinya ke klub ini dan ada harinya. Oke. Nah, kalau sekarang di Bandung itu mostly kayak lu datang ke klub ABCD itu kayak musiknya sama aja gitu. Oke. Jadi nggak ada yang spesialnya gitu. Nah, di sini tuh kayak untuk muter otak gimana nih caranya nih. Pengen kayak musiknya agak berbeda dari tempat-tempat yang lain gitu. Tapi itu biasanya dari venue-venue-nya nih. Hmm? Biasanya ada yang menahan kalian untuk kayak aduh kayaknya jangan mainin ini deh karena crowd-nya nggak ini. Sedangkan lu nya kayak ini crowd-nya oke nih. Sekarang crowd juga butuh edukasi ya. Oke,
orang-orang itu ke klub bukan buat kayak belajar. Oke. Dia kan untuk fun gitu. Nah, gimana caranya biar kita mengenalkan musik yang lain sama mereka? Oke. Caranya ya kita mix and match aja selang-seling gitu. Kasih yang emang komersil, kita kasih musik bagus, edukasi. Jadi jangan full dikasih lagu-lagu yang emang untuk mereka kasarnya belajar, karena emang Oke. tamu itu bukan datang ke klub itu bukan buat belajar gitu. Mereka pengen have fun, dengar musik gitu. Oke. Gimana caranya biar punya nilai value lebih yang khusus, ya caranya kayak gitu, mungkin di mix and match, kayak selang-seling lah, dikasih lagu ini, kasih lagu yang gak komersil gitu. Lagu TikTok sesekali gitu Ya. ya. Balikin lagi. Ya biar pada joget dikit Ya. gitu. Tapi menurut kalian kan ya sekarang kan cukup fluid ya, kalau misalnya di Bandung apalagi ya untuk certain genre kan ada suatu tempat apa. Tapi menurut kalian di Bandung tuh terlalu ngikutin tren gak sih? Sangat sih. Sangat. Ngikutin tren banget lah. Oke, tapi itu akan sustain gak menurut kalian? Mungkin, tapi nggak untuk waktu yang lama ya. Oke, jadi kalau misalnya menurut kalian nih, apakah mending satu tempat itu punya idealisnya tersendiri atau ngikutin sama tren? Ya jujur ya, kita kan nyari duit ya. Kita nggak bisa memaksakan kayak idealis. Cuman kalau DJ nggak punya satu sisi idealis, ya lo sama apa bedanya sama yang apa ya, kalau di radio itu? Aduh. Apa? Kayak apa? Apa ya? Radio. Aduh. Yang nggak punya karakter. Ya kayak iya. Oke, itu harus nggak punya punya. identity Ya. ya. Oke. Hadir lo, diem aja. Nunggu ditanya. Tanya tadi. Aduh. Yang paling lebih sama. Mau ditanya juga ini. Kurang lebih sama. Tapi ini kan karena jatuhnya ya rata-rata kayak semua tempat di Bandung ngikutin tren lah ya, ngikutin sama brandnya, ngikutin tren lagi FOMO apa-apa kan ngikutin. Nah itu kan pasti beragam nih audiensnya ya kan. Pernah nggak sih kalian dapat satu malam kayak, aduh chaos pisan ini kenapa jadi kayak gini, atau enggak pengalaman kalian yang paling menarik deh kalian selama di Brotherhood Bunker? Coba deh di lo dulu deh, ini yang pertama dulu deh. Paling menarik ya? Paling menarik, ini menariknya gimana dulu nih? Menyenangkan atau menegangkan? Bebas. Kalau menarik sih, mungkin apa ya? Kayak di saat aku nyoba lagu baru yang emang aku ngide nih bawain lagu ini, ternyata nggak expect gitu. Karena yang aku bawain lagu itu nggak kayak misalnya komersil, nggak kayak contoh genre yang lagi rame sekarang. Aku coba bawain dan ternyata kena gitu. Nah di situ kayak gitu, ada rasa ya bangganya juga, ada rasa ternyata ketakutan itu harus dilawan. Oh baik. Squad. Tapi serius. Karena kan jujur ya, BHB kan gede kan. Iya. Saat crowd rame banget, kita eksperimen kan di situ kan tricky banget gitu kan gitu. Tapi eksperimennya masih ngotak gitu ya, nggak bulat gitu. Betul. Ternyata ya yang itulah hal yang kayak gitu, terus kayak experience sama tamu-tamu yang bener-bener nge-appreciate kita di situ kan, kayak bener-bener dihargai banget gitu. Di tempat sebelumnya pun begitu, cuman kayak kalau di sini kayak lebih apa ya? Lebih apa tuh, energinya lebih kuat gitu. Jadi saat kerja keringetan capek itu kayak kebayar banget gitu. Karena kan kita ya sebelum kita pentas gitu ya, kita kan nyiapin dulu kan. 17-an. Pentas seni. Kita kan nyiapin dulu kan apa yang kita mau mainin gitu kan. Terus ya banyak belajar lah gitu di sana, diarahin sama coach juga. Oh iya, baik. Kalau misalnya experience paling nggak enak deh, dimanapun pernah main. Ya mungkin saat waktu dulu merintis awal-awal nge-DJ ya, kayak di-cut waktu openingan gitu. Udah mau openingan di-cut lagi gitu. Tapi ya karena experience itu sekarang jadi tahu gitu bahwa ya memang harus merasakan hal itu dulu supaya lebih baik lagi. Dan
kuncinya sih konsisten ya. Jadi Oke. makin banyak belajar. Sakit hati dulu iya gitu karena belum ngerti. Nangis. Enggak, kok Oh nangis. enggak, Lebih enggak. Ke pojokan. balik ke mana balik ke deui gitu. Mau cicing gue. Motor mana naon gitu. Enggak, tapi sekarang baru tahu Dika tuh bukan kalau karena aku dulu kan nggak ngerti ya alasannya apa kok gua ngedi dipotong gitu. Ternyata alasannya lagunya nggak masuk, cara mixingnya nggak bener Oke. gitu. Akhirnya sekarang paham dan mereka pun kayak gitu karena tiap klub punya standarnya masing-masing Iya, betul, gitu. betul. Klub bukan punya dia gitu, jadi Iya. pegawai gitu. Jadi ya itulah gitu. Ya udah belajar lah ya. jadi Banyak sekarang. banyak sekali. Sampai sekarang pun masih banyak belajar gitu. Oke. Sama Kalau coach. wes. Aduh maaf, potong tadi lagi ngomong. Enggak. Lanjutin. Oke, kalau Kak Wenzel gimana? Oh, sini, enggak sini dulu. Bosan. Ya. Biar kan dulu deh. Oke, Ini- oke. Yang ini terakhir ya, biasanya benar, terakhir benar. dulu deh. Pengalaman Yang paling menarik dulu. menarik ya. Ha-ha. Kalau momen menarik satu momen itu boleh. Boleh. Paling pas waktu Persib juara, terus kebetulan pemain Persib pada naik ke Oh, tahun panggung. lalu ya? Iya. Iya. Itu menurut aku, kebetulan aku yang lagi main, jadi Oke. kayak sebenarnya udah ada yang ngomong tuh, katanya play lagu ini dong katanya. Mhm. Play satu lagu karena Persib juara. Iya. Aku play. Nggak expect-nya tuh pemain Persib pada ikut maju ke stage. Oh ya? Semuanya. Terus mereka pada joget-joget di depan. Kayak maksudnya lagi euforia Persib juara, Iya. gitu. Terus tiba-tiba mereka pada masuk ya kayak jadi makin happy aja gitu. Oke, tapi itu seru banget sih. Seru. Terus Bobotoh juga maksudnya banyak yang ketika dimainin lagu Persib atau apa tuh crowd-nya pun ikut joget dan ikut teriak-teriak. Apalagi tambah ada pemain Persib jadi kayak makin seru aja gitu. Oke. Kalau paling nggak enak deh. Paling gak enak ya di BHB paling ya itu tadi yang teknis tadi tuh. Jadi Yang baru-baru ini baru terjadi. Baru tadi bahas. Yang baru terjadi. Cari aman banget. itu maksudnya kejadiannya tuh beda-beda teknisnya tuh. Dan apesnya tuh selalu di break band aku doang. Di ini 3 nggak pernah. 2 ini nggak ada. Selalu aku doang yang tiba-tiba mati terus disorakin atau apa. Oke. Terus tiba-tiba waktu itu juga selain teknis pernah juga tuh. Emang BHB-nya mati lampu total. Jadi benar-benar total ya semuanya. Jadi sampai tamu-tamunya pun sampai Iya betul. Ya. Betul, sampai tamu-tamunya betul, juga betul. bingung. Walaupun misalnya itu mati lampu total, tetap aja DJ yang diliatin kan. Betul. Jadi malu Siapa lagi DJ lagi ya kan. DJ lagi yang kena. Kalau misalnya di luar deh, di luar dari BHB. Di luar dari BHB ini yang gak menyenangkan. Kebetulan selama perjalanan DJ alhamdulillah menyenangkan semua. Baik-baik semua. Baik-baik saja semuanya. Dan kebetulan dilancarkan, mungkin nama Allah juga dilancarkan, jadi kayak kebetulan gak ada yang itu sih. Oke. Gak ada yang aneh-aneh sih. Lancar-lancar aja Lancar-lancar lah ya. aja. Paling kalau dari pribadi sih pernah, jadi mungkin aku juga menyadari juga pas waktu awal-awal belajar nge-DJ itu aku kurang kurang memperhatikan attitude atau apa gitu Oke. ya. Pernah juga tuh sempat. Jadi beres main, debut waktu itu bareng Abade juga di OPUC. Pernah tuh. Jadi beres main, kan laptop masih nancap, udah aja tinggalin kemana. Sampai orang yang main Berasa selanjutnya punya nanya, manajer. sampai orang yang beres aku main, ya laptop saja katanya. Diangkat. gitu. Untungnya masih kenal kan, maksudnya jadi ya balik lagi. Itu Jadi fatal aman sih. Fatal sih. Nah, dari situ juga dibelajar. Pelajaran turun. jadi belajar lah maksudnya. Oke. Itu kan salah satu attitude yang nggak boleh Iya. juga gitu. Ini notes ya teman-teman di ide baru ini Attitude. jangan ditinggalkan barang-barangnya setelah main. Karena itu nggak sekali, maksudnya pernah dengar juga dari orang kayak Oke. gitu lah. Kecuali punya roadman. Nah, Oke. Abade sok mangga yang paling menarik dulu deh. Kalau yang paling menarik adalah jadi lagi main nggak di Bandung ya, ada lupa saya di mana. Lagi main gitu kan, udah beres. Ada yang nyamperin cewek tiba-tiba nyium. Astagfirullahaladzim. Beneran deh. Gak kenal gitu cewek random. Your set is best katanya. Thank you for playing my songs. Anjir lah perasaan aing teu bener lagu mana. Mungkin ada lagu-lagu dia yang emang suka gitu. yang dia suka mengesankan gitu ya, mungkin dianya kayak senang lebih jadi kayak mengapresiasi DJ lah, beda kayak kalau di sini main nggak sesuai gitu lewat kalau di sana tuh kayak di luar ya, lagi di luar negeri dulu main
lebih mengapresiasi ke DJ gitu. Jadi Oke. suka lagu cium. Gak suka itu. Kalau ciumnya sih, kalau nyiumnya sih kayaknya itu mah kejadian yang sekali seumur sekali hidup seumur kali hidup. ya mungkin. Kalau yang kayak orang-orang crowd-nya bilang mengapresiasi ke DJ itu emang sering lah gitu. Mengapresiasi DJ itu suatu yang bagus buat kayak bikin DJ-nya lebih semangat gitu. Disun kecil sih namanya. Kaget aja gitu dicium cewek random. Beresnya? Untung masih bujangan Oh, gitu masih ya. Oh iya. Disclaimer. Bujangan. Biar apa? Cerita dikasih lagi. Biar apa deh? Aman. Aman. Oke, kalau yang paling gak enak deh. Yang paling gak enak pas main di festival, emang festival itu kan outdoor ya. Dia terik, Heeh. lagi main ya error, itu mah udah yang nggak bisa di troubleshooting lagi karena saya mainnya pakai laptop, mungkin posisi dulu zaman laptopnya masih butut kayak gimana, panas lah intinya. Untung ya emang harus ada jaga-jaga pakai flash disk gitu. Oke. Jadi mainnya ya pakai main seadanya aja pakai flash disk gitu, di tengah jalan laptopnya error, untung ada MC kan. Nah, itu fungsinya MC itu kayak buat di mana ada trouble. Mm. Jadi kayak dibikin gimmick lah seolah-olah nggak ada kejadian Ya, gitu. oke. Sehat, seho. Oh, langsung nyari lagu lagi di flash disk gitu. Main lagi udah. Itu sih. Oke, ini berarti MC sama DJ berarti harus saling mengcover. Betul. Oke. Aku mau nanya ini deh sekarang. Menurut kalian, nightlife scene di Bandung itu overrated atau underrated? Apa nih? Lebih ke overrated ya. Kenapa? Beda sama zaman dulu kayak event-eventnya itu ya emang kebanyakan lah keseringan gitu di Bandung tuh event. Kalau dulu kan masih ada kayak event-event yang segmented gitu. Dan itu pun jarang. Oke. Kalau sekarang kan tiap weekend pasti event. Tapi ya eventnya itu kayak Gitu lagi. kurang, lagi itu iya lagi. kayak esensinya kurang, terus kayak experience-nya kurang lah. Kalau dulu tuh event tuh yang benar-benar dibikin kayak gimmicknya apa, dekornya apa, kayak gitu lah. Oke. Tapi kalau misalnya menurut Abadi nih, event yang apa namanya, yang segmented, itu sebenarnya worst nggak sih di Bandung? Masih oke sih, ada beberapa lah. Tapi kan ya kalau segmented kan berarti nggak semua orang datang nih. Nah, Betul. kalian as a DJ, kalian menurut kalian the better crowd-nya lebih banyak atau lebih sedikit tapi lebih relate sama kalian? Lebih sedikit tapi Lebih lebih sedikit, relate Ya, sih. lebih ke ngejar kualitas sih. Walaupun cuma 5 orang depan DJ booth, Nah, joget-joget gitu juga. gitu. 5 orang atau? Atau karena Kita mau closing sepi. Iya, 5 orang. Sebenarnya bukan lebih ke segmented dari sebuah genre musik ya, Iya. lebih ke tema eventnya lah. Mungkin kayak kita punya block party, itu kan sesuatu Oke. yang beda. Cuma Betul, kita yang punya kan, itu betul. seru banget block party. Terus kayak 360 yang boiler room itu kan segmented jatuhnya. Oke, Itu kan iya jarang betul kan, sih, betul. iya kan? Betul. Ha-ha. Itu kayak lebih bonding lah si entertain DJ sama crowd-nya itu rapet gitu. Sama block party. Kita mau ke musik apa nih? Ke breakbeat ada, silahkan di main room. Mau hip hop R&B ada, ke trance apa. Tinggal pilih aja gitu. Oke, nih kayaknya kita daripada kita tanya-tanya lagi nih. Oh, bentar deh. Ini kalian sekarang lagi ngerjain project apa sih? Apakah sekarang nanti ada upcoming project yang nanti belum dirilis atau apa gitu? Banyak sih. Boleh kalian di-spill dikit yang paling terdekat deh. Atau mungkin ada yang udah rilis? Yang baru banget dirilis? Di lo? Dari aku dulu. Paling aku ya ada ya beberapa collab lah sama beberapa DJ, editan sama Oke. original juga lagi 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 bikin. buat Oke. juga gitu. Boleh dong di-spill sama siapa? Jangan yang mulai. Oh, belum boleh. Jangan dulu. Gitu. Ini berarti masih digoreng kali ya? Gitu. Masih digoreng atau masih diomongin? Sudah berjalan, Oh, sudah baik. berjalan tapi memang nanti belum karena lagunya belum beres juga, terus mungkin kayaknya juga
nggak tahu nih tayangnya kapan juga kan ini podcastnya gitu. Oke. Tapi sudah menjalankan planning tersebut Oke. gitu. Paling edit mungkin paling cepat gitu. Bulan depan kayak gitu. Bisa lah bulan depan. Nyampe kali bulan depan ya? Ya bisa atau di-spill dikit. Dikit. Apa yang disebut? Sama siapa bikinnya? Jangan deh sama siapanya. Oke deh. Kalau Kak Wenzel gimana? Kemarin sempat ngerilis lagu kah atau sekarang lagi bikin lagi? Banyak nih. Kalau kemarin rilis lagu mungkin original bareng sama Valna sama MC MP. Oke. Judulnya To The Club. Jangan lupa didengerin di Dia semua lihat platform. teman-teman bisa. Wow. Sama kalau edit udah kemarin juga collab sama beberapa DJ. Terutama sama apa ya yang terakhir tuh ada edit Indo Bounce juga, Bassline Bounce kayak gitu. Bareng sama DJ Una ada La Serenada judulnya. Oke. Sama DJ-DJ yang lain juga banyak. Oke. Dan yang upcoming paling tanggal 25 nanti bulan apa berarti sekarang? Mei. 25 Mei 2026. Rilis juga lagu original. Silahkan itu teman-teman. Siap-siap stay tune juga ya. Sama kalau lebih baik gitu ya. Iya betul. Oke, kalau Abadiu gimana? Kalau project edit sih ada banyak ya, beberapa collab juga sama teman-teman. Tapi sekarang lagi fokusin kayak mau bikin original mic. Kenapa? Karena udah ada deadline, saya mau insya Allah tanggalnya sih udah ada ya di bulan Juli. Saya bakal ke turnya ke Guangzhou sama Zhongshan di China. Wow. Gimana? Berarti turnya masih Juli. Juli itu yang di China-nya, mungkin yang di Indonesia-nya belum lagi digodok lagi. Berarti tuh sekalian rilis lagu Ya, pas betul. tur. Oke, keren banget ih. Tadinya mau bertiga. Tadi bertiga kita ada project Tur sekalian. Ya sok kapan? Cuma lagi mikirin ini. Oh, iya. biasanya siapa Oke, nih oke, bertiga oke. nih? Gitu. Oke, baik. Oke, kayaknya udah cukup kali ya kita ngobrol-ngobrol. Aku mau nanya red flag dan green flag. Ini silakan nanti dipikirkan dulu aja ya. Oke, yang pertama ada tamu datang ke booth terus request lagu. Itu green flag apa red flag? Dari situ dulu. Semuanya aja. Red flag. Oke, red flag. green flag. Kalau ada uangnya. Oke. Ya boleh atuh, Terserah 50 cari mah. cuan aja lah ya. Kalau saya sih, kalau ada yellow flag ya. Nah, itu. Tengah-tengah dulu nih. Oke, next. Ada teman yang nggak terlalu deket ngechat tapi cuma minta guest list doang. Wis, buka DM saya mungkin kita. Ya, kali. ya, Buka bener. setiap hari GL bang. Banyak. GL bang. Nih ada nih. Ada nih. Ini ada nih. Bang Dilo keren banget. Thank you. Minta GL bang. Sumpah. Bang Dilo keren banget. Thank you. Minta GL hari ini bang. Mas kemarin anniversary itu. Aduh. Tiap hari. Umumnya kita Aku ada tuh. bertiga. Min minta GL-nya dong. Sumpah nih. Sama. Orangnya itu lagi. Itu lagi ya. Orang itu lagi. Ini yang nonton nih ketawa-ketawa pasti. Kata aing euy, pasti gitu. Tapi satu sisi sih bagus ya, kayak kalau saya memanfaatin mereka biar kayak ada feedbacknya. Yang Oke. sering minta guest list ini apa? Kalau mereka udah follow, ya udah kalau mau guest list join dulu di G channelnya gitu. Jadi kan ada feedback dari Nah, buat Nah, kita minimal juga. kalau udah follow tuh, bener. Kalau udah follow Iya, ini mah belum pada iya. follow, tiba-tiba minta GL. Lu siapa? Makin sini idenya makin banyak. Muji dulu, bang keren banget. Dibales minta GL bang. Makanya kita Cara-caranya lebih banyak. bikin kayak di organize aja nih buat jadi grupis gitu kan. Kalau misalkan di vlog ada main, satu sisi bagusnya ya grupis buat kita gitu ngeramein. Ya udah lu datang Iya. jam segini sebelum jam segini. Jadi biar mereka datang early gitu. Oke. Sama jangan lupa buat storyin kita itu kan salah satu buat exposure ke kita Ya. juga. Ya dan support juga Ya, ya. betul. Iya, oke. Oke, next. Jatuh cinta sama orang yang baru pertama kali ketemu di klub. Red flag atau green flag, teman-teman?
langsung jatuh cinta gitu. Cinta Kalau langsung jatuh cinta cinta mah kayaknya kalau gitu. Kalau gitu aja awalnya bukan cinta gitu. Kalau Ya udah, aduh itu menarik gitu. gitu. Kalau saya sih yellow flag kayak aja ya gitu, tergantung gitu. Karena good or bad-nya seseorang bukan dinilai dari situ sih. Baik. Bener. Quotes. Karena kan orang datang ke situ kan bukan untuk ya hanya melampiaskan stresnya di tempat kerja siang atau gimana gitu. Ngomong Gimana Abadi udah diam-diam aja Abadi? Saya sih kalau first impression red flag ya. Kalau Oke. kata Rihanna, we found a love in hopeless place. Oh baik. Aduh ampun. Udah. Nah, red flag, green flag. Mantan datang pas lagi perform. Pernah saya. Belain dari Palembang datang. Cinta banget sama gua cuy. Datang temannya ngomong, dulu. Oh iya. Cing lo ini gitu. Cuman saya tetap profesional styleku aja gitu. Oh baik. Profesional. Tetap cuman deg-degan iya gitu. Makanya ya kalau mau putus ya baik-baik aja lah gitu, jangan Oh iya. disamperin nanti soalnya gitu. Siapa? Sama siapa? Ada dulu. Oh iya. Nggak tahu kalau yang lain ya. Oh iya. So gimana? Kalau Wenzel sama Diuskus nih, Apa tadi pertanyaan? Datengin sama mantan. datengin sama mantan pas kayak lagi perform. Red flag atau green flag? Green flag aja sih. Ya maksudnya ya udah mantan gitu. Itulah jawabannya harusnya. Itu Lupa. Ya mau ini saya wise. red flag enggak, green flag enggak. Coba Gimana mantannya? Tanya lagi berubah lagi pasti jawabannya coba. Gimana mantannya? Kalau emang akunya juga Ya sok berharap yang waktu itu gimana? red flag, ya, jauh-jauh gitu teh. red flag kok gitu mah. Jadi nggak disamperin. Enggak lah, red flag. Personal pisan kayaknya. Ya. Red flag. Jalan red flag kan. Senang tapi nggak. Setuju? Enggak lah, enggak seneng. Gitu. Ya. Iya tuh ke Abadi jawab. Abadil gimana Abadil? Ya green flag lah. Sedang ada yang datang gitu. Nah, orang yang datang kan ya thank you for coming. Paling tinggal dibisikin gimana enak zamanku tuh. Cheers. Ya kan? Enggak. Iya benar. Aduh. Di komedi gini ya. Ngapain ya? Masuk DKI. Oke, red flag, green flag terakhir. Dating sesama anak nightlife. Gimana tuh? Dipikirkan dulu, enggak. Mereka dulu jawab lah. Kalau Saya sih green flag sih. oke. Kalau saya. Oke. Karena baik lagi. Good or bad-nya seseorang. Tapi bener. Dia mah jawabannya menang. Enggak, karena gini loh, karena di saat kita dating seseorang di dunia malam gitu ya, kita juga kan udah ngeker nih, doi kayaknya beda nih gitu. Oke. Nggak mabok-mabok nggak gimana gitu kan gitu. Karena kan kita nyari yang terbaik di Oh situ. iya. Jadi Berarti scanning dong pas lagi main. jelas. Sampai sekarang. Jelas. Kacau lah pokoknya saya. Udah puas. Oh saya green flag. Oke. Berarti masih scanning sekarang. Sampai disadap ya tuh. Jadi aja kelepasan. Oke, Ya. besok gimana? Abadi udah. Kan saya terus tadi. Nggak mau terakhir mulu tadi mah. Kalau saya green flag lah. Gimana? Kenapa green flag? Kalau saya kan sebagai song selector, jadi kalau misalkan bukan arti kata kita kayak scanning itu ngecengin ya. Oh iya. Kita kan harus tahu dari orang nih happy nggak nih gue yang puterin lagu apakah gimana. Iya. Gitu. Berarti kalau pacaran sama anak nightlife juga nggak apa-apa.
sekarang. Banyak sih jujur ya, mantan-mantan saya anak nightlife Oh iya. banyak kayak gitu. Cuman ya kan balik lagi ke personalnya masing-masing kayak gitu. Tuh, Oke. dulu playboy parah dulu. Ayo, Kacau. bahaya. Jelas. Sehari satu dibungkus ya. Lagu diputerin aja dicium langsung ya. Belum tahu-tahu. Iya. Canda. Gimana Kak Wenzel pacaran sama anak nightlife juga? Red flag apa green flag? Green flag. Why? Kebetulan istri saya juga. Oh iya betul, oh, iya. Jadi- Tata Sabrina punten. Pengen ngomong red flag ya tadinya ya. Ini kan dulu. Blunder. Ini adalah salah satu contoh yang berhasil teman-teman. Ya, jadi kalau orang-orang mikir kalau misalnya apa pacaran atau ya berhubungan sama sesama yang ketemu di dunia malam gitu belum tentu jadi nggak betul. Oke. Tapi kebanyakan salah sih emang. Jadi nggak. Ya ampun. Ya sih gitu aja lah. Tapi berhasil. 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 Ayo teman-teman belakang kamera masih ada Hope yang masih jomblo silahkan dicari. Oke. Oke. Kita geser nih ke this or that ya. Jadi pilih satu aja ya. Oke. Yang pertama, crowd pecah tapi crowd rame tapi flat atau crowdnya dikit tapi pecah? Dikit tapi pecah Hmm. aku. Crowdnya pecah. Dikit kayak pecah. Nah beda-beda rame tapi flat. Dia beda doang dia. Why? Tapi kenapa kalau misalnya rame Ya tapi udah nggak flat doang? dikit. Dia gak mau dijawab. Oke, tapi kalau misalnya udah ngeliat, ini kan rame nih, tapi flat. Terus kalian kada suka mati gaya gak sih? Aduh nih, ini mau main lagu apa lagi biar ini mereka joget. Pernah gak sih? Berasa sih berasa. Pastilah sering. Pasti berasa. Muter otak banget Ya. itu. Kan mood-moodan gak sih? Kadang Iya. Kan BAB rame terus ya gitu. Betul. Makanya pengen nyobain yang sepi tapi pecah gitu. Enggak bercanda. Cobain aja heavy metal, menghibur kursi dan meja. Tapi kalau itu kan ego kita ya, ego Baik, kita sebagai DJ. baik. Kalau untuk venue kan lebih baik Ya. rame. Oke. Itu ego aja. Kita rame Oke. tapi pecah sih. Oke. Rame tapi pecah. Kita doakan ya Brotherhood Bangkar akan selalu ramai dan selalu pecah. Pak Riki transfer. Oke, kalau main di coffee shop atau intimate party? Itulah yang pertama Intimate. lah. Intimate lah. Soalnya waktunya lebih besar. Gitu. Waktunya lebih besar. Oh iya, waktunya lebih besar. Kecing gitu. Oke. Main lagu idealis atau bikin lagu yang bikin semua nyanyi? Lagu yang bikin Semua semuanya. nyanyi gitu. Kayaknya abadi udah ada sendiri deh. Setengah ya. Iya. Baik lagi sih Mix setengah and sih. match. Baik. Kayak tadi dibilang. Oke, dikombinasiin lah ya. Oke. Beres main nih ya, beres jam 2 jam 3 nih. Enggak jam 2, jam 3 jam 4 deh. Pulang night drive atau after party? Mending pulang night drive atau after party dilanjut lagi? Oh, kalau saya pulang, Saya pulang sih. banget sih. saya Pulang pulang ya. sih. Kita pulang banget. Udah. Pulang. Pulangnya nggak tahu kemana. Saya Wenjel. Kalau saya telat akan kenakan sanksi lagi. Membelikan iPhone 17. Ini menyelamatkan ini, kita menyelamatkan. Kok merah, Pi? Internal dibuka ya? Aduh. Maklum. Sama saya juga. Pepe, di mana show? Balik boy. Aduh, baru juga bubaran. Baru jam 4 lebih 1 menit. Oke, kita lanjut. Ketenaran
atau ketenangan? Ketenaran atau ketenangan? Nggak ada lanjutannya lagi tapi ya. Ketenaran tapi apa gitu. Betul, Ketenangan tapi apa. betul. Sok mana aja yang buat? Ketenangan, duit gitu. Kalau saya jujur ketenangan gitu. Jujur. Karena orang-orang yang udah tenar dia pengen tenang kan. Oke. Coba yang lain. Mau dana ya? Udah gitu aja gitu. Oke. Pengen tenang aja karena mau tenar atau enggak, kalau hati nggak tenang mah Buat apa? buat apa? Bab. Gila, Baik, Bab. Bagus, bagus, Quotes bagus, lagi bagus, tuh. bagus, 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 bagus. Kan tenang tuh banyak arti ya gitu. Oh iya, baik. Keluarga sehat. Oh iya. gitu. Bener. Banyak duit. Banyak duit. Ini nggak bercanda Bos. Serius ini. Nggak. Pi. So, Abadio. Ketenangan jelas. Tenang. Sekarang kayak kita tenor nggak bisa bawa diri kita kan, jadi kayak bisa jadi bumerang gitu. Ya pikiran Kayak harus kemana-mana. lebih hati-hati lah, kayak makin kita di atas tuh anginnya makin gede gitu. Baik, Ya, baik. Kalau Kak Wenzel gimana? Ketenangan. Beneran Bi. Tenang. Kalau Kak Wenzel gimana? Ketenaran atau ketenangan? Ketenangan. Pengen tenang-tenang aja lah hidup ya. Baik. Jadi asyik. Di penjara juga tenang tuh Bi. Hiburan. Dia tuh udah gini. Salah jawab. Nanti saya di rumah gimana? Bisa di cut kok. Bisa disensor. Nanti ada suara editor. Oke. Kayaknya ini terakhir deh. Kira-kira nih di situasi yang sekarang, kira-kira harapan dari DJ residen untuk DJ baru itu apa? Mungkin boleh disampaikan buat teman-teman yang baru memulai karirnya atau mungkin sekarang lagi menjalani karir as a DJ juga. Kalau dari aku buat DJ gitu ya, lagi mulai atau mungkin masih belajar atau gimana. Lebih ke jangan pernah capek untuk belajar. Terus kalau misalnya suka sama genre atau lagu apa, tekunin dulu aja. Oke. Jangan pilih-pilih lagu atau misalnya dia pengen manggung di mana atau apa. Pokoknya pelajari semuanya lah, banyak. Ibarat kalau misalnya ke klub nih, aku nih ya, dulu. Pas waktu masih awal-awal jadi DJ, bahkan sampai sekarang. Ketika ngelihat ada gestar atau siapapun yang main gitu ya. Kadang suka merhatiin setlistnya. Kadang dulu sering dicatetin nih beres lagu ini kemana, beres lagu ini kemana. Ya maksudnya buat Saksinya. ya, Internal lagi. internal lagi. Pokoknya buat ya itulah, maksudnya banyak cara untuk belajar. Oke. Jadi maksudnya jangan malu untuk belajar buat ya menyatet lagu atau minta lagu ke DJ atau apa. Ya penting lah pokoknya. Terus jalin relasi juga sebanyak-banyaknya. Karena bagaimanapun di suatu klub atau apa tuh pasti ada residen, pasti ada manajer atau apa. Pokoknya cari relasi aja sebanyak-banyaknya. Biar lebih gampang buat kesemuanya gitu. Oke. Abadio. Ya kurang lebih sama kayak Wenzel, kayak lebih digging lah. jadi jangan digging dari satu kayak gue sukanya ini nih. Kenapa? Kalau misalkan lu kepatok sama satu genre lah katakanlah, nggak bakal bisa berkembang gitu ya. Dan mungkin tambahannya kayak lebih bangun relasi. Kita kalau misalkan ada DJ baru nih, malu nih kayak sama yang senior nggak usah malu. Kita juga Sudah. bakal kayak lebih ngerangkul gitu. Butuh apa sharing, kita ketemu kalau habis main, samperin aja ngobrol gitu kan, biar lebih bonding lah, bangun relasi sama lebih ke komunitasnya, itu aja sih kuncinya. Oke. Kadirlo gimana? Ada harapan buat adik-adik? Ya, kalau aku nambah-nambahin aja sih, paling konsisten sih itu sih. Karena ya kalau jadi DJ itu kan yang dijual tuh bukan orang lain tapi kita kan. Betul. Di saat kita perform jelek, yang disalahin bukan klubnya, tapi Ya. kamunya yang jelek gitu. Susah Produk. lagi dapet job gitu, terus attitude. Makanya ya pengalaman aku relate sama Empi gitu. Empi terjun udah siap gitu waktu itu. Kalau aku waktu itu tuh karena otodidak, terjun belum siap, akhirnya kan
banyak pengalaman buruk, terus ya ganti nama karena nama aku yang dulu udah saya tamu goreng lah. Itu terjun belum siap itu salah gitu. Ya modalnya sih kalau kata aku sih konsisten sama attitude sih, jangan terlalu selengean gitu ya, kayak ini acara anak-anak yoga nih gitu. Gua main terus gua kayak nggak ngelihat jangan residen deh, waiters, tamu-tamu di sana, akhirnya kan jadi malah bikin onar gitu kan gitu. Karena mungkin ya sekarang mungkin banyak tuh yang begitu gitu, tapi banyak juga kok yang bagus ya banyak ya. Konsisten aja sih menurut aku sih, selain tadi poin-poin dari Abadul sama Mpi gitu. Oke, teman-teman. Terima kasih kakak-kakak sudah menemani aku ngobrol di podcast Bawah Tanah. Oke, ini kita akhirnya berakhir di podcast Bawah Tanah. So this is from the underground. Stay high. See you from next episode. Wow.